Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas apa artinya serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus adalah tujuan Allah bagi seluruh umatnya. Dan menjadi serupa dengan Kristus adalah keinginan setiap orang percaya. Namun sebagai manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, apakah kita bisa menjadi serupa dengan Kristus? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat apa yang Alkitab katakan tentang serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, ini adalah kebenaran utama dari bagian ini. Ini adalah sasaran dari iman Kristen. Dan kekudusan adalah kehendak Allah bagi setiap orang percaya. Pemilihan oleh Allah adalah untuk serupa dengan Kristus. Karena ini adalah status khusus bagi orang percaya. Semua orang yang sejak dari kekekalan memperoleh perkenanan Allah sudah ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bukan kita sendiri yang mampu menyerupai Kristus. Kita memberi diri kita kepada Kristus sebab Allah terlebih dahulu memberikan kita kepadanya. Dan dengan memberikan kita kepadanya, Ia menentukan kita sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Menjadi serupa dengan Kristus merupakan tujuan kekal dari Allah, di mana kita akan ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tentu ini bukanlah hasil dari pemikiran tiba-tiba. Ini juga bukanlah respon Allah secara spontan terhadap kejatuhan manusia ke dalam dosa. Melainkan ini adalah rencana yang sudah ada sejak dari kekekalan. Menjadi serupa dengan Kristus merupakan tujuan final dari karya keselamatan oleh Allah, di mana kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Kita bersekutu dengan Kristus dan hidup bersama dengan Kristus. Kristus yang adalah anak Allah secara hakiki telah menjadi saudara sulung kita. Sulung bukan secara waktu, namun kesulungannya lebih berkaitan dengan posisi Kristus sebagai pokok atau sumber dari status kita sebagai anak-anak Allah. Tanpa penebusannya, kita tidak mungkin menjadi anak-anak Allah. Menjadi serupa dengan Kristus, Roh Kudus akan membaptis kita ke dalam Kristus, sehingga ada persatuan yang permanen antara kita dengan Kristus. Bersatu dengan Kristus artinya Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Kristus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Kristus. Dan yang lebih penting lagi adalah menjadi serupa dengan Kristus. Kita mati selama-lamanya bagi dosa dan hidup selama-lamanya bagi Allah melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu, seberapa besar kerinduan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus? Apakah kita pernah merasa putus asa dengan hasilnya? Apakah kita pernah merasa gagal untuk mencapai menjadi serupa dengan Kristus? Bila Roh Kudus akan terus menolong kita, Roh Kudus akan memimpin kita, Roh Kudus akan mengarahkan kita, Roh Kudus yang menjadi poros dalam kehidupan kita untuk menentukan tujuan dari hidup kita. Dan bila setiap hari kita semakin diperbaharui, kita semakin menyerupai Kristus dalam tindakan, dalam pikiran, dalam perbuatan, dalam kelakuan, sehingga kita boleh menjadi terang dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.